Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sahabatku, temanku, kawanku, saudaraku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya mau membaca artikel berita. Beritanya tentang seputar TKI yang berada di Malaysia. Berita ini saya baca di suarabmi.com. Nanti linknya saya bagi di deskripsi. Silakan kawan-kawan bisa klik link tersebut dan bisa membaca berita-berita menarik yang lainnya. Oke, langsung saja ke topik pembacaan beritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Ratusan TKI Malaysia terkurung dalam bangunan karena lockdown. Makan rumput untuk bertahan hidup. Itu judulnya ya. Suarabmi.com. Sejak pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan lockdown atau dalam bahasa setempat disebut Perintah Kawalan Penggerakan untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19, ratusan tenaga kerja Indonesia terkurung di dalam sebuah bangunan. Mahbubi Ali, salah satu pengurus Ormas Indonesia di Malaysia, Masyarakat Ekonomi Syariah, mengatakan para TKI tersebut terkurung dalam lokasi proyek pembangunan apartemen di daerah Kuchai Lama, Kuala Lumpur. Karena pintu utama untuk akses keluar masuk pekerja dikunci oleh pihak perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka tidak bisa keluar membeli bahan makanan karena pintu utama untuk akses keluar masuk para pekerja ditutup. Untuk bertahan hidup, sebagian ada yang makan rumput atau apa saja yang bisa dimakan untuk mengganjal perut, kata Mahbubi ketika menyerahkan bantuan berupa beras dan ubi kepada para TKI tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 bulan 4 2020. Sebagaimana dikatakan Mahbubi dalam tayangan video yang direkam ketika menyerahkan bantuan kepada para TKI yang terkurung itu, proses penyerahan bantuan dari MES dan Ikatan Keluarga Madura Malaysia terpaksa dilakukan melalui bawah pintu yang terkunci. Kondisinya begitu mengkhawatirkan, mereka terkunci dalam kongsinya. Bantuan dari MES dan IKMA berupa beras dan ubi terpaksa kami serahkan melalui bawah gate atau bawah pintu ya. Karena mereka tidak bisa masuk. Tentu ini belum cukup karena ternyata kami baru tahu ada ratusan TKI yang terkurung, katanya. Dalam videonya, Mahbubi juga menunjukkan dua orang TKI yang mencoba keluar dan masuk melalui celah di bawah pintu dengan cara terlentang beralaskan kardus. Sementara menurut keterangan pengurus IKMA, Jamal Al-Fatih, sejak pemerintah Malaysia menerapkan PKP pada 18 Maret 2020 lalu, ratusan TKI itu belum pernah mendapatkan bantuan paket sembako dari pihak manapun. Awalnya mereka menghubungi MES melalui ketuanya Kiai Mahbubi Ali dan beliau mengajak kolaborasi IKMA untuk menyalurkan bantuan, kata Jamal. Terkait pendataan secara online yang dilakukan KBRI Kuala Lumpur, lanjut Jamal, para TKI tersebut sebenarnya sudah mengisi formulir pendataan. Namun hingga saat ini mereka belum pernah mendapatkan bantuan apa-apa. Menurut mereka sudah mengisi formulir pendataan yang dilakukan kedutaan. Akan tetapi kami tahu bahwa permohonan di KBRI beratus ribu juga. Tadi pihak MES dan IKMA sudah memberitahu mereka, insya Allah besok kami akan kirimkan paket sembako lagi dengan meminta bantuan pihak kepolisian Malaysia agar bisa mendapatkan akses masuk, ujar Jamal. Berikut ini video penyerahan beras dan ubi dari MES dan IKMA dengan narasi yang disampaikan Kiai Mahbubi Ali yang menyambut sebagian TKI yang ada
makan rumput untuk bertahan hidup. Oke guys, beritanya itu saja yang saya baca. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan mari kita sama-sama berdoa agar semuanya cepat berlalu dan agar kita bisa hidup normal kembali tanpa ada gangguan dari si corona tersebut. Dan semoga masalah yang terjadi di Malaysia tentang TKI yang belum mendapatkan bantuan, ya, semoga mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Dan buat kawan-kawanku, selalu waspada, selalu jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa selalu berbuat baiklah. Oke, terima kasih, dan videonya akan saya sertakan ya di akhir video. Sampai di sini saja kawan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia videonya. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah proses penyaluran bantuan dari Miss Malaysia. Subhanallah, ini kondisinya begitu mengkhawatirkan. Mereka terkunci dari kongsinya. Akhirnya kita harus coba kita lihat bersama bagaimana mereka keluar dan masuk dari kongsi, dan bagaimana kita menyerahkan bantuan dari Miss Malaysia dan Ikatan Keluarga Madura yang berupa ubi dan beras ini. Kita harus salurkan dari bawah gate ini karena akses untuk keluar dan masuk ditutup, tidak bisa masuk. Dan saya dibantu oleh relawan kami, Bapak Jamal dari Ikatan Keluarga Madura, juga menyalurkan ini ke 10 dapur di sini. Tentu ini sangat tidak cukup karena ternyata kita baru tahu bahwa di dalam ada ratusan TKI kita yang terkurung di sini, terkurung di kongsi ini. Kita lihat mereka tidak bisa keluar, mereka tidak bisa membeli bahkan makanan serta beras. Akhirnya mereka hanya bisa bertahan hidup dengan apa yang bisa dimakan di dalam. Mungkin sebagian juga harus makan rumput dan hal-hal yang mungkin bisa mereka makan untuk menjaga perut. Semoga kita semua bisa membantu masyarakat kita yang kondisi yang seperti ini sangat memprihatinkan, dan kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seluruh kebaikannya. Jadi ini adalah nama proyek tempat kami menyalurkan bantuan. Ini supaya bisa menjadi perhatian semuanya. Ini sepertinya juga pihak perusahaannya tidak begitu bertanggung jawab. 737 Developments, Sendirian Berhad, sebuah proyek pembangunan apartemen di daerah Kuchai Lama, ya, di daerah Kuchai Lama, di mana seluruh pekerjanya utamanya yang TKI dari Indonesia. Mungkin sami-sami ki salam deki kondisi boleh telepon boleh ke kenapa kekurangannya paling paling kelihatan di itu saja mungkin laporan dari kami.